Hantu-hantu di Gua Batu, gema roh-roh kuno yang terbangun. Di sebuah desa yang tenang, terletak di pinggir hutan lebat, Arif selalu merasakan hubungan yang aneh dengan tanah dan orang-orangnya. Ini adalah tempat di mana waktu seakan bergerak perlahan. Di mana cerita-cerita yang diturunkan dari generasi ke generasi dihargai dan ditakuti dengan cara yang sama. Keluarga Arif telah tinggal di sini selama beberapa generasi. Namun ada bagian dari sejarah keluarganya yang diselimuti misteri, rahasia yang tidak ada yang berani bicarakan, bahkan dengan bisikan. Arif selalu penasaran dengan kematian kakeknya. Pria tua itu meninggal secara mendadak, kematiannya ditandai dengan suatu kehampaan aneh, seolah ia telah dibawa pergi oleh kekuatan tak tampak. Para penduduk desa hanya sedikit yang berbicara tentangnya, tetapi ada desas-desus yang membuat darah Arif membeku sejak ia masih kecil. Mereka berbicara tentang urusan yang belum selesai. Kesalahan yang tak pernah diperbaiki, dan kutukan yang menggantung di atas keluarga seperti awan gelap. Suatu hari, saat Arif sedang membersihkan barang-barang peninggalan kakeknya di loteng, ia menemukan sebuah jurnal tua yang sudah usang. Sampul kulitnya retak, dan halamannya menguning karena usia. Itu adalah tulisan tangan kakeknya, tak salah lagi meskipun sudah bertahun-tahun berlalu. Arif membuka jurnal tersebut, berharap menemukan wawasan tentang kehidupan kakeknya, tetapi apa yang ia temukan jauh lebih mengganggu. Jurnal itu menceritakan tentang sebuah kutukan kuno, sebuah kutukan yang terkait dengan ritual sakral orang mati. Jurnal itu menggambarkan sebuah waktu ketika kakek Arif, sebagai seorang pemuda, ditugaskan untuk mempersiapkan tubuh seorang warga desa untuk dimakamkan. Pria itu meninggal dalam keadaan misterius, dan tubuhnya ditemukan jauh di dalam hutan. Terabaikan dan tidak ada yang mengklaimnya. Dalam terburu-buru untuk menguburkan tubuh tersebut, kakek Arif membuat kesalahan fatal. Ia meninggalkan kafan yang tidak terikat, kesalahan yang tak terampuni menurut adat desa. Jurnal itu berbicara tentang makhluk yang lahir dari kelalaian tersebut, pocong. Sebuah roh yang gelisah, terikat selamanya pada bumi, mencari pembalasan atas pemakaman yang tidak layak. Dikatakan bahwa pocong akan kembali kepada mereka yang telah menzaliminya. Melompat dalam kafannya saat ia mencari pembalasan atas penghinaan yang dilakukan terhadap jiwanya. Arif membaca jurnal itu dengan tak percaya, pikirannya berpacu. Tentu saja, ini hanya tahayul. Ia tumbuh dengan mendengar cerita-cerita semacam itu, tetapi ia tidak pernah mempercayainya. Kakeknya dikenal sebagai sosok yang praktis dan tidak percaya pada omong kosong. Ia selalu menganggap cerita-cerita tersebut sebagai folklore belaka. Mengapa kakeknya bisa mempercayai hal semacam itu? Namun malam itu, Arif akan menyadari bahwa kutukan itu bukanlah mitos. Angin menderu melalui pepohonan, menggoyang jendela rumah keluarga mereka. Lampu-lampu berkedip, dan bulu-bulu di leher Arif berdiri tegak. Seolah-olah udara di sekitarnya dipenuhi dengan sesuatu yang jahat. Ia berusaha mengusir ketidaknyamanan itu, tetapi perasaan itu hanya semakin kuat. Kemudian, terdengar sebuah suara. Ketukan ritmis yang lembut dari luar jendela. Arif ragu sejenak, jantungnya berdetak kencang di dadanya. Ia pernah mendengar cerita tentang pocong yang melompat-lompat di desa pada malam hari. Tetapi ia tidak pernah membayangkan akan menyaksikannya secara langsung. Perlahan, ia bangkit dari kursinya dan menuju pintu, napasnya terasa berat dan telapak tangannya berkeringat. Ia membuka pintu dengan hati-hati, matanya menyapu halaman yang gelap. Dan di sana, berdiri di depan pintu rumah keluarganya, sebuah sosok yang dibalut dalam kafan putih. Wajahnya tersembunyi, diselimuti kegelapan, tetapi Arif bisa merasakan keberadaannya, sebuah berat, sebuah tekanan yang membuatnya sulit bernapas. Sosok itu tidak bergerak, tetapi Arif bisa merasakan tatapannya, matanya yang hitam menembusnya dari balik kafan. Seolah-olah sosok itu mengenalnya, mengetahui sejarah keluarganya. Dan kesalahan yang telah dilakukan bertahun-tahun lalu. Kata-kata kakeknya terngiang di benaknya, peringatan tentang kutukan itu, tentang roh yang akan kembali untuk mencari pembalasan. Jantung Arif berdebar-debar, dan ia mundur dengan ketakutan. Namun, sosok itu tetap diam. Tidak ada kata-kata yang keluar, tetapi kehadirannya begitu mencekam. Tiba-tiba, sosok itu mulai bergerak. Dengan suara berderak yang mengerikan, ia melompat ke arahnya, kaki-kakinya terikat rapat oleh kafan. Setiap ketukan gerakannya bergema di dada Arif seperti dentuman drum. Mempercepat detak jantungnya dan mengisi dirinya dengan ketakutan. Pikiran Arif berputar. Ini bukan sekadar penampakan.
Ini adalah pocong. Roh dari warga desa yang tubuhnya dikuburkan dengan salah oleh kakeknya telah kembali, terikat oleh kutukan yang dimulai bertahun-tahun yang lalu. Sosok ini tidak hanya mencari kedamaian, ia mencari pembalasan. Dan Arif tahu, dengan keyakinan yang dingin, bahwa dialah yang akan membayar dosa keluarga mereka. Roh itu berhenti tepat di depan Arif. Matanya yang hitam terbakar dengan intensitas yang membuat Arif merasa seolah-olah jiwanya akan terseret keluar dari tubuhnya. Udara menjadi lebih dingin, dan Arif bisa merasakan sentuhan dingin roh itu saat ia meraih lengannya, jari-jarinya yang dingin dan lembab melilit di sekitar lengan Arif. Dunia di sekelilingnya tampak berputar dan terdistorsi. Tanah di bawah kakinya bergetar dengan kekuatan yang tidak wajar. Pada saat itu, Arif menyadari beratnya kutukan keluarganya. Bukan hanya kesalahan yang dibuat oleh kakeknya, ini tentang dosa-dosa yang dilupakan oleh nenek moyang mereka. Pocong itu datang bukan hanya untuk balas dendam, tetapi untuk mengingatkan Arif bahwa dosa masa lalu tak akan pernah bisa terhapuskan. Mereka terikat pada tanah, pada garis keturunan, dan sekarang, giliran Arif yang harus membayar harga. Desperasi melanda dirinya saat ia berusaha melepaskan diri dari cengkeraman roh itu, tetapi dinginnya sangat luar biasa. Ia tidak bisa bergerak, tidak bisa bernapas. Dunia di sekelilingnya berputar lebih cepat, dan kemudian, seketika seperti dimulai, semuanya menjadi sunyi. Arif terjatuh berlutut, terengah-engah, jantungnya berdegup kencang di dadanya. Roh itu telah pergi, lenyap tanpa jejak, tetapi beban kehadirannya tetap ada di udara. Arif duduk di sana, gemetar, berusaha memahami apa yang baru saja terjadi. Apakah itu mimpi, mimpi buruk, atau apakah kutukan itu benar-benar nyata? Keesokan paginya, Arif menemukan jurnal itu lagi, halamannya terbuka pada entry terakhir. Kakeknya menulis tentang satu-satunya cara untuk menghentikan kutukan itu, menghadapi roh itu, menghadapi dosa-dosa masa lalu, dan memohon pengampunan. Namun Arif tahu bahwa tidak ada pengampunan untuk apa yang telah dilakukan. Kutukan itu tak akan pernah bisa dihentikan. Roh pocong itu akan kembali lagi, dan lagi, hingga akhir zaman. Dan kini, Arif menjadi bagian dari siklus yang tak ada habisnya. Kutukan itu telah mengklaim korban berikutnya.